tenaga seperti angin, hatiku seperti naga, terus maju dan tidak putus asa. Ayo semangat, semangat, jangan berhenti, tegakkan kepala, kerahkan tenaga, terjang masalah dan mengejar mimpi. Come on, go, 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 ayo, ayo, terbang tinggi ke angkasa. Let me go, 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 ayo, ayo, mengejar mimpiku. Terus belajar, tingkatkan kemampuan, jangan takut tiada. Ayo, go, 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 biarkan ku pergi, menerjang masalah dan mengejar mimpi. Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Go for Speed, di mana terakhir Along yang main ke tempat Ahai untuk meminta diajarin naik mobil miliknya. Kembali ke balapan, di mana Menda yang perlahan mulai menyusul sehingga membuat Sioyun panik. Sedangkan Jackie udah pasrah aja karena mobilnya nggak mau lagi merespon perintah dari laptop miliknya. Di lain sisi, Mr. Harvey melihat kalau lintasan yang mereka gunakan sepertinya mengalami masalah sehingga ia berusaha untuk memeriksanya. Sementara itu, persaingan sengit masih terus terjadi antara mobil Menda dan Sioyun beberapa meter dari garis finish. Sampai akhirnya Menda lah yang berhasil memenangkan perlombaan, namun tak lama setelah itu lintasan pun mulai mengalami masalah. Setelah kejadian itu, Mr. Tang pun mencoba melihat kondisi mobil Jackie dan mengatakan kalau alat pendukung senjata di mobilnya mengalami kerusakan. Mr. Tang menambahkan kalau ia nggak bisa memperbaikinya dan hanya ada satu orang saja yang bisa. Akan tetapi, belum sempat ia memberitahu, Shin harus berpindah ke Dr. Zen yang merasa begitu senang karena usulannya akhirnya jadi legal juga. Hal tersebut rupanya nggak terlepas dari bujukan Mr. X alias Aveng kepada Mr. Harvey sebelumnya. Saat itu, Mr. X mendatangi Mr. Harvey lalu memaksanya untuk setuju dengan aturan baru tersebut sesuai perintah dari Dr. Zen. Tahu kalau Mr. X ini adalah orang suruhan Dr. Zen, Mr. Harvey pun tetap pada pendiriannya untuk menolak aturan itu. Namun Mr. X menjelaskan kalau perusahaan Dr. Zen adalah perusahaan yang menjadi sponsor utama arena mobil balap Tamiya tersebut selama bertahun-tahun. Sehingga arena itu pun menjadi terus berkembang dan anak-anak dapat berlatih Tamiya kapan saja. Oleh karenanya apabila aturan baru itu nggak jadi legal, maka Dr. Zen akan menarik diri dan nggak akan lagi memberi bantuan kepada arena mobil balap Tamiya tersebut. Akibatnya, perlahan industri arena mobil balap Tamiya pun akan bangkrut dan banyak pula anak-anak yang harus mengubur mimpinya untuk menjadi pembalap profesional. Karena pertimbangan itulah yang mungkin saja membuat Mr. Harvey akhirnya memilih setuju dengan aturan baru tersebut. Berpindah ke ayah Along dan Pak Tua yang akan membuat sebuah alat untuk mengatasi serangan dari mobil-mobil Tamiya yang nantinya menggunakan senjata. Keesokan harinya, terlihat M yang mendatangi toko Pak Kumis untuk ngajak sparring salah satu anggota tim Tiger. Hal tersebut ia lakukan setelah tanpa sengaja membaca brosur yang disebarkan oleh Jimmy, di mana salah satu kalimat dalam brosur tersebut membuat M merasa kalau tim Tiger ini terlalu sombong. Tak lama berselang, Agang serta Alin pun muncul, dan setelah mendengar segalanya, Agang pun menerima tantangan sparring tersebut. Mereka berdua akan bertanding di lintasan baru yang sudah selesai dibuat oleh Pak Kumis. Setelah beberapa kali menerima serangan brutal dari M, mobil Agang pun mulai mengalami masalah dan akhirnya kalah dalam perlombaan tersebut. Adegan berpindah ke Sioyun yang meminta sang ayah untuk juga membekali mobilnya dengan sebuah senjata pada kompetisi nanti. Sioyun pun juga memberitahu kalau sebelumnya ia sudah pernah menggunakan senjata pada mobilnya hasil pemberian dari K.
Berpindah ke K dan M yang tengah berlatih bersama untuk menguji mobil siapa yang paling kuat di antara mereka. Meskipun begitu, terlihat mereka berdua yang gak saling akur satu sama lain, bahkan gak segan menggunakan senjata untuk saling mengalahkan. Hingga akhirnya K lah yang berhasil menang karena rupanya mobilnya dilengkapi dengan alat penangkal serangan. Berpindah ke rumah Along, di mana sang ayah akhirnya berhasil membuat desain bodi mobil terbaru yang dapat menangkal semua serangan. Saat Along dan ayahnya akan pergi, Pak tua ini malah mengatakan kalau desain tersebut perlu diteliti kembali, dan bodohnya sang ayah pun main percaya gitu aja lalu memberikan password untuk mengakses desain buatannya itu. Berbeda dengan Along yang justru semakin curiga dengan Pak tua ini, bahkan begitu berat hati untuk meninggalkannya seorang diri di dalam sana. Adegan berpindah ke tim Hyu tengah menguji coba mobil Shoyun yang sudah dilengkapi dengan senjata buatan mereka sendiri. Akan tetapi senjata buatan mereka masih banyak sekali kekurangan. Bahkan mobil Xiaoling yang gak dilengkapi dengan senjata apapun mampu untuk mengalahkannya. Setelah itu sang ayah pun berjanji akan mengembangkannya secepat mungkin sebelum kompetisi level B dimulai. Kemudian tiba-tiba Xiaoling mendapatkan sebuah pesan yang mana itu membuatnya langsung buru-buru untuk keluar. Di sana Xiaoling bertemu dengan Mr. X yang mengatakan kalau ialah yang telah mengirim pesan tersebut. Lalu Mr. X meminta Xiaoling untuk membujuk ayahnya agar mau menggunakan senjata buatan Dr. Zen dan menganggap kalau desain senjata buatan tim mereka masih kalah jauh. Kemudian karena Xiaoling terus menolak, Mr. X pun langsung aja memberikan desain buatan Dr. Zen yang mana gaya lemparannya malah membuat Xiaoling teringat akan Afeng. Iya, itu emang Afeng loh Mbak Xiaoling. Berpindah ke Along dan ayahnya yang sedang main ke toko Pak Kumis untuk ngota-ngota sebentar. Saat mereka berdua sudah pulang, sang ibu pun memberikan surat dari Pak Kumis yang intinya ia merasa nggak enak hati terus tinggal di sana sehingga memilih untuk pergi. Spontan, sang ayah pun langsung mengecek komputernya dan benar saja desain bodi yang baru aja ia selesaikan sudah disalin oleh Pak tua brengsek tersebut. Kembali ke Xiaoling yang memberikan kaset tersebut kepada sang ayah dan mengatakan kalau itu adalah desain senjata yang dibuat oleh Dr. Zen. Akan tetapi, gak lama setelah mereka melihat desain tersebut, tiba-tiba data mereka seperti dicuri, sehingga Dr. Hui langsung meminta untuk mematikan semua komputer. Sayang semua itu terlambat karena seluruh data sepertinya sudah dikirim ke Dr. Zen. Duh, licik banget sih memang Dr. Zen ini. Di tempat yang berbeda, Dr. Zen pun terlihat begitu senang karena sudah mendapatkan banyak data dari calon lawan-lawannya nanti. Sementara itu, ayah Along pun kembali harus masuk ke rumah sakit karena sepertinya ia terkena serangan jantung. Beruntung sang ayah dapat siuman lebih cepat dan perlahan keadaannya mulai membaik. Kemudian Along meminta sang ayah untuk fokus aja istirahat, sedangkan masalah mobil Tamiya akan ia urus sendiri. Along pun juga nggak peduli menang atau kalah nantinya di kompetisi, yang penting ia sudah berusaha. Adegan berpindah ke Mr. Tang yang datang menemui Dr. Zen untuk memintanya memperbaiki senjata yang ia buat. Akan tetapi Mr. Tang malah mengatakan kalau senjata buatannya itu nggak akan berdampak pada pembalap yang memiliki ketangkasan dalam mengontrol mobil Tamiya. Merasa diremehkan, Dr. Zen pun begitu marah lalu melempar mobil milik Mr. Tang sampai hancur lebur. Beruntung Dr. Zen masih berbaik hati dan akan mengganti mobilnya itu selama 2 hari ke depan. Berpindah ke tim Elang yang sedang berlatih melawan mobil yang sudah dilengkapi dengan senjata.
Latihan tersebut bertujuan agar mereka bisa menemukan cara untuk mengatasi mobil Tamiya yang menggunakan senjata pada kompetisi nanti. Adegan berpindah ke Mr. Harvey yang disamperin oleh Pak Bos untuk mengucapkan terima kasih karena telah setuju dengan aturan baru tersebut. Kemudian Pak Bos meminta desain lintasan level B yang telah dibuat oleh Mr. Harvey dengan alasan sebagai syarat perpanjangan kontrak kerjanya yang sudah mau habis. Meskipun kesal, namun Mr. Harvey nggak bisa berbuat apa-apa sehingga terpaksa ia pun menuruti apa mau dari Pak Bos ini. Berpindah ke Along yang mulai berani untuk meneliti mobilnya sendiri dan beruntungnya Ahai pun mau membantunya juga. Sementara di tempat lain, terlihat Kei yang mengantarkan mobil Tamiya Mr. Tang yang sudah diperbaiki oleh Dr. Zen. Akan tetapi, desainnya sangat berbeda jauh daripada sebelumnya dengan dominasi warna yang lebih dark. Singkat cerita, hari kompetisi level B pun sudah tiba dan para peserta pun juga sudah mulai berdatangan. Sama halnya seperti kompetisi level C, para peserta akan terbagi ke dalam 8 grup di mana masing-masing pemenang akan melaju ke putaran final. Kemudian diperlihatkan Menda yang sepertinya tengah memikirkan sesuatu karena beberapa saat yang lalu rupanya Kei datang untuk memberikan mesin buatan ayahnya. Kei mengatakan kalau Menda mau menjadi juara kompetisi itu, maka ia harus menggunakan mesin tersebut. Di sisi yang lain, Xiaoling tanpa sengaja melihat Mr. X yang juga ada di sana, sehingga ia pun bergegas mengejarnya. Akan tetapi, bukan untuk menuntut atas pencurian data yang ia lakukan, melainkan Xiaoling menanyakan dari mana ia bisa mendapat nomor WA-nya, karena nomor itu hanya diketahui oleh 2 orang saja, salah satunya adalah Afeng. Seketika, Mr. X pun memberitahu identitasnya kalau ia adalah Afeng, lalu juga menjelaskan segalanya kepada Xiaoling. Afeng pun juga meminta maaf atas pencurian data itu, namun ia nggak punya pilihan lain karena tugasnya saat ini adalah membantu tim Dr. Zen agar bisa juara nasional. Sebelum pergi, Afeng pun juga meminta Xiaoling untuk merahasiakan identitasnya dari siapapun. Sementara itu, rupanya babak penyisihan sudah dimulai, di mana dari 8 grup, 7 diantaranya dimenangkan oleh seluruh pemeran penting dalam film, dan 1 grup dimenangkan oleh pemeran figuran. Jadilah, setelah itu, ke-8 peserta pun akan melakoni babak putaran final, di mana lintasan yang harus mereka gunakan memiliki rintangan yang sangat sulit. Benturan pun gak bisa terelakkan antara mobil satu dan yang lainnya, serta yang menarik ketika Along berhasil menghindari semua serangan dari mobil Jackie. Meskipun begitu, Jackie gak menyerah untuk menyerang, namun sialnya malah mobil Aganglah yang harus terkena serangan tersebut. Tak kalah menarik, persaingan sengit pun juga terjadi antara Jai melawan Aling, di mana serangan yang dilakukan oleh Jai malah membuat mobilnya menabrak mobil Aling lalu nyangkut di sana. Sialnya, mobil mereka pun terus aja nyangkut dan terpaksa harus meninggalkan arena balapan lebih cepat karena nggak mampu untuk melewati rintangan yang ada. Setelah itu, giliran Xiaoyun yang mencoba untuk menyerang Menda, namun secara mengejutkan, mobil Menda juga memiliki senjata yang sebelumnya diberikan oleh Kei. Saat melewati rintangan angin, Jackie pun memanfaatkannya untuk menyerang mobil Ageng dan Xiaoyun sampai membuat Xiaoyun gak bisa melanjutkan perlombaan dan mobil Ageng mulai mengalami masalah.
Setelah susah payah menghindari serangan combo Jaki dan Menda, Along pun berhasil membalikkan keadaan di mana serangan itu malah mengenai mobil mereka sendiri. Singkat cerita, Along pun berhasil memenangkan perlombaan, disusul Jaki di urutan kedua, Menda ketiga, dan Agang harus puas di posisi keempat. Setelah kemenangan itu, terlihat Xiaoling yang menemui Mr. X alias Afeng untuk memintanya kembali pulang ke keluarganya, namun sayang Mr. X mengatakan kalau itu masih belum waktunya dan ia pun kemudian pergi. Berpindah ke AHA yang mulai mengalami masalah ekonomi, bahkan ia nggak lagi mampu membayar sewa rukonya serta berobat untuk menterapi kaki palsunya. Tak lama berselang ia mendapat kabar kalau Along berhasil memenangkan kompetisi level B dan ia pun juga ikut merasa senang. Kembali ke Along yang dengan bangga membawa piala kemenangannya kepada sang ayah yang ada di rumah sakit. Kemudian setelah lama berbincang, mereka pun memutuskan untuk pulang, namun gak disangka Ahai muncul untuk mengucapkan selamat kepada Along. Lalu karena mereka akan mengadakan syukuran atas kemenangan Along, Ahai pun diminta untuk ikut juga bersama mereka.